Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha wa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu pemerintah daerah Kabupaten Bantai, yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren As-Sadyah Sengkang hadir bersama kami di sini, Bapak Ustadz Haji Bunyamin LCMA, yang sama-sama kita muliakan juga hadir bersama saya Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren As-Sadyah Al-Mukarram Kiai Haji Pak Muhyiddin, dan juga hadir di sini para pengurus As-Sadyah pusat yang lain. Ada sejumlah orang bersama kami. Yang saya muliakan, ada anggota dewan kita yang terhormat juga hadir bersama kita di sini, Ibu, ya. Para alim ulama, Ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Sadyah Dapoko, beserta seluruh para pengurus. Di sini juga hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantai, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pengurus Ormas Islam Muhammadiyah, NU, ya, kemudian juga ada adik-adik dari Banser Ansor ini, Muslimat, tadi ada baju seragam, Fatayat, dan yang kami cintai para santri santriwati Pondok Pesantren As-Sadyah Dapoko. Topik kita pada hari ini, Maulid ini, ialah meneladani Nabi sebagai pendidik yang sukses. Bisa dipinggirin aja tidak? Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik, banyak kapasitasnya Nabi. Nabi Muhammad juga punya kapasitas sebagai panglima angkatan perang. Nabi Muhammad SAW juga punya kapasitas sebagai seorang suami dari beberapa istri. Nabi Muhammad SAW juga punya kapasitas sebagai kepala pemerintahan di Madinah pada waktu itu dan selanjutnya dunia Islam. Nabi Muhammad SAW juga punya kapasitas sebagai seorang nabi dan rasul. Dan
Nabi Muhammad SAW juga punya kapasitas sebagai as a person, sebagai seorang pribadi yang punya otonominya sendiri. Ya, karena itu pada malam ini kita akan membahas hanya satu sisi saja kapasitas Nabi yang kita akan konsentrasikan pembahasan pada malam ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita akan teladani dalam kapasitasnya sebagai seorang pendidik. Pendidik beda dengan pengajar. Pengajar itu mengajar dengan rasio. Pendidik mengajar dengan rasa. Beda itu. Di dalam bahasa Arab, pendidik biasa disebut dengan mursyid, sedangkan murid, ya, itu biasa disebut dengan muridon. Jadi lain pendidik, lain pengajar, lain murid, lain anak sekolahan. Anak-anakku para santri di sini disebut murid. Murid itu predikat yang sangat luhur dan sangat sakral. Bukan tilmidon, bukan tulabun. Muridon itu adalah istilah bahasa tasawufnya, itu adalah orang yang akan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tilmidon jamaknya talamid, orang-orang yang akan mencari ilmunya guru. Tulabun, mahasiswa, orang-orang yang akan mencari ilmunya dosen. Murid itu bahasa Arab dari akar kata arada yuridu, muridon. Murid ialah orang yang bersungguh-sungguh, berkehendak yang sangat kuat, dengan mengerahkan segala potensi untuk menemukan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang sekali padanannya murid itu tidak menjadi bahasa Indonesia. Iya, harusnya mursyid. Jadi padanannya murid itu mursyid. Padanannya tilmidun itu adalah ustadz. Nah, tapi gak apa-apa, padanannya murid itu adalah guru. Guru itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu, dari dua akar kata, yaitu gu artinya kegelapan, ru artinya obor yang menerangi kegelapan. Jadi guru ialah obor yang mengusir kegelapan. Maka itu di dalam agama Hindu, guru itu tidak sembarangan, Bapak Ibu. Pengajar tidak bisa disebut guru. Pendidik itulah yang salah satu persyaratannya untuk bisa disebut seorang itu menjadi guru. Biasa disebut dengan resi. Resi itu adalah guru spiritual. Guru itu juga adalah guru spiritual. Jadi tidak bisa disebut seorang guru kalau tidak mampu memberikan pencerahan batin anak-anak muridnya. Jadi kita di sini para pendidik bukan pengajar, akan tetapi seorang yang mampu menyalakan lentera batin pada setiap anak-anak kita. Kalau lentera batin anak itu hidup kemanapun pergi, tidak perlu dikawal, ada lentera dalam batinnya yang selalu menjadi direction, selalu menjadi penyuluh. Jadi tidak gampang menyandang predikat guru, Bapak Ibu. Tidak bisa disebut guru kalau tidak punya connecting dengan langit,
Tidak bisa disebut seorang mursyid kalau tidak punya hablum minallah yang sangat kuat. Jadi predikat guru itu sama dengan mursyid. Mursyid itu artinya apa? Dari akar kata rasyada, petunjuk. Kalau yang memberi petunjuk itu adalah orang, maka itu disebut mursyid. Sinonimnya adalah kalau yang memberi petunjuk itu adalah Allah, ya, maka Allah disebut Al-Hadi. Al-Hadi, sang pemberi petunjuk, tapi itu adalah Allah. Mursyid, sang pemberi petunjuk, tapi itu adalah orang. Petunjuknya Al-Hadi disebut hidayah. Petunjuknya sang mursyid disebut irsyad. Irsyad itu adalah petunjuk yang dikreasikan, diwujudkan, ditemukan oleh kekasihnya Allah. Itu disebut irsyad. Tapi kalau hidayah itu petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku di santri Pondok Pesantren Asaliah Pokok ini, dua-duanya kita akan peroleh. Dapat hidayahnya dari sang Al-Hadi dan dapat irsyadnya dari sang mursyid atau guru tadi. Bedanya pondok pesantren dengan sekolah apa? Kalau sekolah itu kumpulan orang-orang yang akan mencari ilmunya guru. Pondok pesantren kumpulan orang-orang yang akan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku para santri, lebih hebat mana? Allah atau guru? Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku para santri, apakah kalian menyesal masuk pondok pesantren? Menyesal? Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena di sini bukan hanya kita mendapatkan ilmunya guru, tapi juga akan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mendapatkan ilmunya Allah? Allah itu maha suci, maha agung, maha bersih. Tidak mungkin kita akan mendekati Allah, apalagi mendapatkan ilmunya, kalau kita itu tidak bersih, tidak suci. Makanya itu metodologi pendidikan di pondok pesantren sangat berbeda metodologi pendidikan di sekolah. Kalau di sekolah, ya, ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif, ya, accelerated learning, percepatan memperoleh kepintaran, gunting semua yang tidak perlu. Celakanya yang harus digunting doa, nggak perlu berdoa, langsung saja to the point. Padahal Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, sebagaimana Allah telah mengutus rasul di antara kalian yang senantiasa membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkikum, kemudian wa yuallimukumul kitaba, mensucikan engkau, kemudian memberikan ilmu terhadapmu. Jadi sebelum mendapatkan ilmu, sebelum mencari ilmu, sebelum melakukan proses ta'lim, pembelajaran, yang paling pertama harus dilakukan adalah proses tazkiyah. Karena wa yuzakkikum dulu, baru wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Pondok pesantren tidak bisa menafikan pensucian, pembersihan diri sebelum anak-anak kita itu mendapatkan ilmu. Tazkiyah dulu. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan mendekati sebelum dalam keadaan bersih. At-tahara itu kombinasi pembersihan lahir, yaitu an-nadhafah, dan pembersihan batin, yaitu at-tazkiyah.
Itulah yang disebut dengan tahara. Jadi kitabut tahara itu bab tentang pembersihan diri secara lahir dan batin. Karena itu anak-anakku semua, kalau mengambil air wudhu, jangan terlalu fikih oriented. Tahara itu bukan fikih saja, tapi di situ ada sofistiknya. Kalau hanya maaf ya, kalau hanya pembersihan lahiriah, ketika berwudu misalnya, nggak sah wudunya, ini ada konteksnya. Nggak sah wudunya, kamu nggak kena pori-porinya, itu benar. Tapi wudu itu anak-anakku semua, sebagai bab tahara, jangan hanya melaksanakan proses nadhafahnya, tapi juga proses tazkiyahnya. Ketika anak-anakku semuanya membasuh mukanya pada waktu berwudu, ya. Pada waktu berwudu, ingat apa yang kita lakukan pada waktu berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi bukan hanya sekedar membasuh muka dengan air anak-anakku semua. Itu baru wudu fikih. Naik ke atas ada wudu tarekah. Bagaimana caranya? Ketika kita membasuh muka kita, ya, di situ jamak tuh ayatnya. Wujuhakum, sapulah muka-muka kalian. Jadi seolah-olah muka kita itu banyak. Dan itu semuanya harus dibersihkan muka-muka itu. Muka biologis kita ini harus bersih. Jangan ada belepotan debu di sini. Tapi muka itu juga bisa berarti topeng-topeng keseharian kita. Ya. Makin banyak jabatan kita, makin banyak topeng-topeng yang harus dibersihkan. Selain harus saya bersihkan diri saya di sini, juga harus membersihkan topeng imam besar. Benar nggak saya menjadi imam besar Istiqlal? Saya rektor, sebagai rektor Universitas PTIQ Jakarta, topeng baru itu. Apalagi pimpinan Pondok Pesantren Asadiyah, topeng lagi itu. Ketua Umum BP4, Ketua Umum IPIM, dan macam-macam. Semakin banyak jabatan kita, maka semakin wajah kita banyak. Jadi ketika kita semua yang punya jabatan sebagai kepala rumah tangga, bersihkan wajahnya itu. Jangan sampai di depan keluarga, di depan istri, di depan anak, kita tampil sebagai malaikat, tapi di luar sana kita tampil sebagai iblis. Biasa itu. Hayati berapa orang yang korban setiap hari di mulut ini. Siapa yang pernah dibicarakan aibnya? Siapa yang pernah dibohongi? Siapa yang pernah dimaki-maki? Siapa yang pernah dijilat? Belum lagi makanan, apakah itu halal atau haram? Minuman, apakah itu halal? Separuh penghuni neraka itu karena mulut, Bapak Ibu. Kalau orang mampu menjaga mulutnya, separuh pintu nerakanya tertutup. Siapa yang pernah dicium hidung ini? Siapa yang pernah diintip mata ini? Bersihkan semuanya itu pada waktu berwudu. Tangan, siapa yang pernah ditinju, ditonjok, difitnah? Berapa kali tanda tangan fiktif setiap hari? Siapa yang pernah diremas? Halal enggak itu?
Bersihkan kepalanya, isi kepalanya yang kotor, mikirkan tetangganya, rumput tetangga lebih hijau. Pikiran kotor itu harus dibersihkan dengan simbol membasuh kepala. Kemana kaki ini gentayangan setiap hari? Lebih sering ke mall atau ke masjid? Lebih sering ke tempat dosa atau ke tempat yang suci? Itu artinya wudu tariqah. Masih ada lebih tinggi. Ini kelas ma'had. Wudu hakikat. Bersihkan mukanya. Selain secara fikih dan secara tarekat, apa yang tadi saya sebutkan, ada lagi lebih tinggi. Sepanjang kita melihat pohon ini hanya pohon, berarti musyrik. Muka yang sejati, ketika ia mampu menyaksikan apapun yang tampak di depan matanya, dia melihat wajah Tuhannya. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kata Al-Quran loh, kemanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Kalau saya melihat pohon pisang, tapi tidak mampu melihat what is behind pohon pisang ini, di balik pohon pisang itu apa, maka itu masih musyrik. Masih ada Tuhan dan masih ada penampakan lain selain Tuhan. Tangan itu bahasa Arabnya yadon. Yadon itu artinya bisa berarti tangan, the hand, tapi juga bisa berarti the power. Tangan kita ini harus dibersihkan. Kekuasaan kan. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai pejabat, tangan ini, jabatan ini, power ini, ya harus bersih. Jangan-jangan tangan ini seperti tangannya Abu Lahab. Tabbat syada Abi Lahabim wa tab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Bersih tangannya Abu Lahab, tapi tanggung jawabnya sebagai pemimpin Quraisy, dia mengajak orang kafir. Celaka itu. Kaki, Bapak Ibu, bahasa Arabnya kaki rijlon. Tangguhkah kaki ini berdiri di atas pendirian? Tidak zigzag, tidak mangkle-mangkle. Lurus enggak pandangan kita, prinsip kita? Tegar enggak kita berjalan di atas siratal mustaqim? Bersihkan kalau enggak. Dalam sekali agama ini, Bapak Ibu. Cuma kita hanya memahami permukaan-permukaan. Di atas langit masih ada langit, di dalam kulit masih ada kulit, di dalam kulit masih ada kulit. Jangan pernah berhenti belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai kalian lahat, tidak akan pernah habis ilmu itu. Makanya itu anak-anakku semua, ada doa ya Rasulullah. Apa doanya anak-anakku semua kalau kita mau pinter? Doa sebelum belajar apa? Allahumma Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Apa artinya nak? Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Itu salah. Di situ Rasulullah mengatakan, Rabbi zidni. Ya Allah, tambahkanlah aku. Bukan Rabbi zid ilman li. Tambahkanlah ilmu untuk diriku. Tidak begitu redaksinya. Rabbi zidni, ya Allah tambahkanlah kapasitas diriku, tambahkanlah memori diriku untuk menampung ilmu Tuhan yang tak terbatas itu. Rabbi zidni ilman, bukan Rabbi zid ilman li. Anak-anakku ini perhatikan. Apakah gelasnya dek? Apakah gelas air ini mampu menampung air di ember? Enggak kan?
Apakah ember mampu menampung air di kolam? Apakah kolam bisa menampung air danau? Apakah danau mampu menampung air laut? Jadi kalau dirinya hanya segelas, minta ilmu banyak-banyak, muat enggak gelas ini menampung samudra? Apakah gelas bisa menampung air samudra? Enggak. Rabbi zidni, ya Allah tambahkanlah kapasitas diriku, tambahkanlah memori diriku. Unlimited data, tapi harddisknya kecil, jeblok harddisknya itu. Ya Allah tambahkanlah harddisk diriku sampai unlimited data, sehingga bisa menampung semua data-data yang masuk. Big data itu. Sekarang bahasa komputer big data. Big data itu artinya apa? Kapasitas yang unlimited. Jadi bahasa sekarangnya sekarang, Rabbi zidni, ya Allah tambahkanlah memori diriku untuk bisa menampung ilmumu yang tak terbatas. Jadi bukan ya Allah tambahkanlah ilmu, nambah ilmu tapi kalau gelas nampung enggak? Rabbi zidni, bukan Rabbi zid ilman li. Iya. Saya sangat senang kalau diisi air ini ya Dinda. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus masuk lebih dalam lagi belajar agama. Itu baru wudhu, belum sholat. Kalau hanya sholatnya sholat fikih, ya, formalitas, itu hanya akan mengantarkan kita menjadi ahlu ta'ah. Ahlu ta'ah artinya apa? Udah sholatnya lengkap tuh 5 waktu, tapi formalitas. Yang kita targetkan di atasnya ahlu ta'ah adalah ahlul ibadah. Apa bedanya ahlu ta'ah dengan ahlul ibadah? Kalau ahlu ta'ah melaksanakan sholatnya itu formalitas. Aqimus shalah, sudah kok saya sudah sholat. Tapi kata Rasulullah, betapa banyak orang yang salat dan salatnya dilipat-lipat seperti kertas, ditamparkan kepada wajahnya. Ini salatmu. Kalau orang salatnya itu seperti ayam yang mematok makanan, tek 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 gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kata Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Yang salatnya apa? Seperti ayam mematok makanan, enggak ada subhan rabbil a'la yang dihayati. Nah, kita ingin naik kelas Bapak Ibu, ya, kita harus tabakan antabak, naik berlapis, bertingkat-tingkat. Hari ini kita ahlu ta'ah, besok kita ahlul ibadah. Apa itu ahlul ibadah? Kita melaksanakan sholat itu bukan karena wajib. Kita melaksanakan sholat itu bukan karena terpaksa. Kita melaksanakan sholat itu terbebani. Selama sholat itu dikerjakan membebani diri kita, itu kita ahlul ta'ah. Tapi kalau kita melaksanakan sholat itu karena kita cinta, itu barulah ahlul ibadah. Why do you pray? Because we have to pray. Itu ahlu ta'ah. Why do you pray? Because I love to pray. Aku cinta salat. Itu ahlul ibadah. Bapak Ibu, apakah kita ahlu ta'ah atau ahlul ibadah? Tanda-tanda ahlu ta'ah suka molor-molor waktu salatnya sebentar lagi ya. Jadi kalau ada orang suka menunda salatnya sampai akhir waktu, itu ahlu ta'ah. Tapi begitu suara azan datang, rapat tinggalkan. Yuk sebentar makan, sholat dulu. Ya, itu ahlul ibadah. Kita di mana? Jujur menilai diri kita. Kalau kita ahlul ibadah, itu orang awam banget kita. Ahlul ta'ah.
naik kelas menjadi ahlul ibadah. Anak-anakku para santri, jangan berhenti di ahlul ta'ah, jadilah ahlul ibadah. Tapi bagi kita yang mencapai ahlul ibadah, di atas langit masih ada langit, ada ahlullah. Apa itu ahlullah? Kalau ahlul ibadah, aku mencintai salat, aku senang salat. Kenapa senang salat? Aku terbebas api neraka, aku dapat pahala, dapat surga begini. Jadi masih ada pamrihnya surga, itu ahlul ibadah. Tapi kalau nggak ada urusan surga, nggak ada urusan neraka, itulah yang disebut dengan ahlullah. Ya Allah, aku tidak peduli engkau memasukkan aku ke neraka. Memang aku pantas masuk neraka kok. Masa lampauku sangat gelap. I don't care, saya tidak peduli. Saya juga salat bukan karena ingin masuk surga. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, sufi perempuan, ya Allah, kalau aku salat karena ingin masuk surga, masukkan aku ke nerakamu. Ya Allah, kalau aku salat takut neraka, masukkan juga aku ke nerakamu. Jangan masukkan ke surga. Ya. Jadi kalau ahlullah itu bukan mengejar Lailatul Qadar. Ambil itu Lailatul Qadar. Bukan mengejar pahala berlipat ganda Ramadan, ambil semua pahala itu. I don't need that. Aku tidak membutuhkan pahala. Yang aku butuhkan siapa yang memberi pahala, siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Itu ahlullah. Wah, begadang tuh malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Ahlul ibadah itu. Dia biasa-biasa. Kenapa? Karena setiap malamnya adalah seperti Lailatul Qadar baginya. Nggak ada bedanya malam Ramadan, malam 10 Ramadan, malam ganjil, dan malam-malam seperti sekarang ini. Dia mempersembahkan yang terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak ngejar pahala, dia nggak ngejar akhirat. Yang aku butuhkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan lil jannah kan, lillahi rabbil alamin. Ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi sebagai seorang pendidik, maaf ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi sebagai seorang pendidik, Nabi tidak pernah minum berdiri loh. Iya. Saya ingin berikan beberapa contoh gini. Nabi mau sholat maghrib. Ya, Nabi mau sholat maghrib, sudah mau takbir, tiba-tiba ada bau kentut yang sangat menyengat. Akhirnya Nabi balik. Siapa di antara kalian kentut? Siapa kentut? Rupanya orang Arab itu juga malu disebut kentut ya. Enggak ada yang ngaku. Ayo keluar. Enggak ada yang mau keluar kentut, keluar berwudu. Kata Rasulullah, silakan berwudu kentut. Percuma kamu salat, batal wudunya, enggak bisa salat. Enggak ada yang mau keluar. Sebetulnya Nabi tahu siapa yang kentut. Sahabatnya Nabi kan malaikat. Aurah orang kentut gampang dibaca oleh Rasulullah, tapi dirinya Rasulullah sebagai pendidik, dia tidak mau mengorbankan orang di tengah umum. Itu seorang pendidik, terpaksa dia bikin redaksi. Karena maghrib waktunya pendek kan, ya, nggak ada yang mau keluar berwudu. Nabi merubah redaksinya. Ini kan bau kentutnya itu bau daging unta, saya nggak tahu tuh. Ya, kayak apa itu? Memang menjelang salat maghrib itu ada makan sore. Kalau orang Arab itu kan makannya 4 kali, Bapak Ibu. Breakfast ya, makan pagi, makan siang, lunch, dan ada makan menjelang maghrib. Kalau dinernya, makan malamnya itu tengah malam tuh. Jadi kalau undangan dinner di Arab itu makan dulu. Sebab kalau itu nanti jam 11 baru makan tuh. Enak, dia sudah makan sebelum maghrib. Kita kan nggak biasa makan sebelum maghrib kan. Nah mungkin ada kekenyangan karena ada potong unta tadi itu, bau daging unta. Nabi merubah redaksinya, siapa yang makan daging unta, ayo silakan keluar berwudu. Wah, rame-rame pada keluar berwudu.
Jadi tidak ada yang tersinggung kan? Itulah Nabi sebagai seorang pendidik. Bukanlah seorang pendidik yang menunjuk batang hidung seseorang, "Hei, kamu keluar berwudu." Itu bukan pendidik yang baik. Nabi muru'ah akhlakul karimahnya. Orang yang suka menunjuk orang di tengah publik, mempermalukan orang, itu jauh dari akhlaknya Nabi. Maka itu hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita memahami hadis itu jangan terlalu tekstual. Berhenti di teks ya. Siapa yang makan daging unta keluar berwudu? Bahaya kan? Itu artinya apa? Unta itu najis, membatalkan wudu. Malapetaka bagi orang Arab kalau unta itu najis. Satu-satunya kendaraan bisa menghidupi padang pasir itu unta. Karena unta itu Bapak Ibu sekalian, satu-satunya binatang padang pasir. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Unta itu bisa bertahan jalan kaki non-stop sampai 3 minggu Bapak Ibu. 21 hari. Minum dulu. Bisa minum sampai 200 kg penuh. Bisa jalan itu sampai ya 2 minggu itu. Kemudian kalau sudah sampai 2 minggu di padang pasir tidak ada air dan tidak ada makanan, lemak yang di punggungnya, yang gemuk itu di punggungnya, itu turun berproses. Lemaknya itu bisa turun berproses untuk memberikan kalori pada dirinya, energi untuk terus berjalan. Makanya tuh unta yang berjalan selama 3 minggu berturut-turut itu berat badannya itu akan berkurang 40%. Tapi kemudian sampai di ujung padang pasirnya itu, di kampung itu, diberi makan itu, makan terus, minum terus, dalam tempo 4 hari pulih kembali berat badannya itu. Bentuk kakinya pun juga itu tidak bisa tertancap di padang pasir karena runcing. Kalau kuda nggak bisa jalan di padang pasir lah lama-lama. Kenapa? Melepang kakinya. Apa itu Barabas Bugisnya itu? Kalau unta kan begini, kalau kuda tuh begini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah Quran. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidak dikatakan afala yanzuruna ila dinosaurus kaifa khuliqat. Dinosaurus itu badannya doang gede, punah sekarang. Tapi unta sejak zaman bahla sampai sekarang bertahan hidupnya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ada yang makan daging unta, silakan berwudu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahaya kalau kita itu berpegang kepada teksnya hadis tanpa memahami asbabul wurudnya hadis. Orang bisa menjadi teroris. Contoh lain, kalau orang hanya teks, Nabi kalau makan dengan 3 jari. Coba, kamu jangan makan 5 jari, melanggar. Nabi makan 3 jari. Dia nggak paham konteks, dia hanya paham teks. Teks itu huruf-huruf ya. Konteks itu adalah kondisi objektif pada saat itu. Makanannya Nabi pada waktu itu adalah roti Bapak Ibu. Kalau kita makan roti pakai 5 tangan begini, rakus banget itu. Akhlaknya pegang roti itu kan 3. Ya. Orang Arab seperti Nabi makan dengan 3 jari tangan itu baik, berakhlak. Tapi kita makanannya nasi, makan begini, sebentar lagi imsak. Bisa azan pada waktu itu. Karena kita makanannya nasi ya 5. Melanggar enggak hadis Nabi kalau saya makan pakai 5 tangan? Enggak, tidak. Kenapa makanan kita nasi tidak bisa ditangkap dengan 3 tangan? Makanannya Nabi roti bisa ditangkap dengan 3 tangan. Apakah bid'ah orang Jepang makan pakai sumpit? Kompornya di atas meja kan makanan Jepang itu. Maka itu pakai sumpit.
mie mendidih tuh, periuknya di atas meja. Kalau harus 3 tangan cemplungkan, habis tangannya orang Jepang itu. Karena mengikuti hadis Nabi. Jangan menyesatkan masyarakat karena kebodohan kita memahami teks hadis Quran. Ini banyak berkeliaran guru-guru mubalik, mohon maaf Bapak Ibu, terlalu teks oriented sehingga menyesatkan masyarakat. Ya, maaf ya Bapak Ibu. Lalu dengan pongah mengatakan bid'ah, salah, ikuti ini. Cadar, mohon maaf, cadar itu hak asasi, monggo silakan pakai cadar. Yang nggak benar itu, kalau orang pakai cadar itu lebih islami daripada hanya jilbab biasa. Itu nggak benar. Kalau jilbab itu memang lebih penting, lebih beriman daripada jilbab biasa, kenapa tidak sah hajinya orang pakai cadar? Coba lihat, dikejar-kejar tuh kalau di Arafah ada yang pakai cadar. Hei, tidak sah hajimu kalau pakai cadar. Nabi mengatakan tidak sah hajinya orang yang menutupi mukanya. Kalau cadar itu pakaian paling istimewa dalam Islam, kenapa membatalkan haji? Seolah-olah jilbab itu adalah pakaian yang paling Islam. No, itu pakaian budaya Arab. Cadar itu bahasa Persia, chodor artinya kelambu berjalan. Dulu ya, ada anak raja Persia ya, semuanya anaknya perempuan, tidak ada yang bisa melanjutkan kekuasaan pemerintahan ayahnya. Muncullah pembaruan fikih, boleh, yang paling berbahaya perempuan menstruasi itu adalah menggunakan menatap hamparan. Maka itu perempuan menstruasi di Timur Tengah pada waktu itu disembunyikan di gua. Kalau nggak ada gua, dibikinkan tenda-tenda menstruasi yang tertutup, tendanya warna merah, dindingnya warna putih. Tidak boleh ada celah sedikit pun. Kalau perempuan menstruasi melihat hamparan padi-padian, besok habis dihantam hama wereng. Itu darah kutukan gara-gara perempuan menggoda suaminya Adam, maka dia dikutuk. Itu teologi misoginis Timur Tengah dan Eropa pada waktu itu. Jadi cadar itu adalah menstrual creation, pakaian menstruasi. Kalau nggak menstruasi nggak pakai cadar. Nggak tahu orang sejarahnya tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita jangan terlalu gampang menyalahkan orang. Coba, para santri, mari kita belajar lebih mendalam, nak. Jangan kita menyalahkan orang, itu tidak Islami. Kenapa pakaiannya tidak cingkrang? Memang ada hadisnya, Bapak Ibu. Ya, gamisnya itu kan terlalu ke bawah, seperti saya ini. Angkat gamisnya di atas mata kaki. Orang nggak tahu kenapa Nabi memerintahkan seperti itu. Padahal batas aurat itu kan di lutut. Ya. Jadi gini. Kondisi geografisnya Arab itu padang pasir. Padang pasir, Bapak Ibu, itu kalau datang angin itu sampai betis itu pasir itu. Tenggelam kaki kita sampai ke betis. Mata pencahariannya orang Arab itu peternakan. Di situ ada unta banyak sekali, kambing banyak sekali. Nabi pengembala kambing kan. Permukaan pasir itu adalah tai kambing dan tai unta. Apa jadinya kalau kita berjalan di padang pasir, gamis kita itu sampai ke bawah? Itu nyapu najis-najis itu kan. Nabi angkat itu supaya bersih. Nah, sekarang kita jalan di sini, apakah ada pasir? Apakah ada tai unta? Jalanan kita aspal, Bapak Ibu sekalian. Jalanan beraspal, nggak ada tai, angkat itu. Konteksnya berbeda. Jadi tidak semua
Apa yang dikatakan Rasulullah harus kita ikuti, karena ada Nabi kapasitasnya sebagai seorang Nabi, kapasitasnya sebagai panglima angkatan perang. Bahaya tuh kalau kita mau mengikuti Nabi. Hei, kamu jangan pakai senjata, pakai pedang dalam berperang. Nabi itu nggak pernah pakai senjata kayak gitu. Orang sekarang perang Bapak Ibu itu pakai tombol, pakai komputer. Itu bid'ah kah? Nabi berperang tidak pakai komputer, pakai pedang. Nah, kalau mau mengikuti Nabi, berperanglah pakai pedang. Pantas selalu kalah. Israel tahu ini tekan tombolnya ini, maka rumahnya Hamas itu, tentara Hamas itu kena tuh. Itu bisa diprogram di komputer, Bapak Ibu sekalian. Jadi kapasitasnya Nabi sebagai angkatan perang pada waktu itu tidak mesti harus ditiru sekarang ini. Hei, jangan pakai senjata itu. Senjatanya Nabi pedang. Mati berapa kali kita? Jadi mohon kita berpikir dalam beragama. La dina liman la aqla. Tidak ada agama bagi yang tidak punya akal. Jadi jangan sampai kita mempertontonkan kebodohan kita atas nama ayat, atas nama hadis. Maka itu Pak Mahathir Muhammad bulan lalu, Bapak Bu, orang-orang Malaysia itu terkebelakang karena ustaz. Cara menjelaskan agamanya terlalu bodoh, maka umat kita menjadi bodoh. Saya mungkin tidak sependapat sepenuhnya, tapi mungkin juga perlu dipikir-pikir, jangan-jangan ada benarnya kan. Wah, berbusa-busa pidato. Ya. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, kalian pasti akan ditambahkan rezekinya. Ayo bantu Pondok Pesantren Ahsadiyah. Pak Ustadz, kami nggak bawa uang, dompet. Itu pakai giwang tuh, pakai kalung, pakai cincin. Diedarkanlah ember. Bunyi itu ember tek 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 tek. Akan berlipat ganda tahun depan. Pulang ke rumahnya, anaknya, Pak, aku besok ini terlambat SPP-nya. Oh, nggak ada uang apa-apa nak, pinjam dulu kalungnya mamamu, digadaikan nanti 2 minggu akan saya tebus. Mama, pinjam kalungnya mau digadaikan apa 2 minggu. Oh, nggak ada nak, kemana? Bapaknya, mana kalungnya, ma pinjam dulu. Oh ya, uang saya akan datang 2 minggu lagi. Pak, nggak ada kalungnya, kemana? Hilang, nggak. Masukkan di ember. Kenapa dimasukkan di ember? Pak Ustadz bilang itu 2 kali lipat nanti tahun depan. Ada ayatnya katanya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti kalian akan berlipat ganda nanti itu. Itu pembodohan umat. Kenapa? Keliru menerjemahkan ayat. Jadi bukan Allah yang tidak tepati janji, kita yang memahami ayat itu bodoh. Apa kata Al-Quran? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, pasti kami akan tambahkan apa? Kum itu kembali kepada, damir kum itu kembali kepada siapa? Kum itu kepada diri orang, kepada diri mereka. Tuhan tidak mengatakan la azidanna rizqakum, la azidanna ni'matakum, tidak, la azidannakum. Jadi kapasitas diri kita yang bertambah, bukan uangnya yang bertambah, bukan emasnya akan bertambah, kilogramnya akan datang, enggak. Luar biasa ayat itu. Mana yang Bapak Ibu pilih? Tahun ini 1 miliar depositonya di bank, tapi hatinya sempit, akhirnya perasaannya sumpek. Rumah seperti neraka, kantor seperti neraka. Hidup ini pahit. Pada 1 miliar depositonya. Tahun berikutnya depositonya tinggal 100 juta, tetapi hatinya lapang. Aduh, enak masuk di Pondok Pesantren Ahsadiyah. Pada pokok ini, baru masuk di pekarangannya lega hati ini. Lupa kalau depositonya tinggal 100 juta.
Berarti 100 juta dengan hati yang lapang jauh lebih nikmat daripada 1 miliar hati yang sempit. Makanya itu la azidannakum, pasti kami akan lapangkan dadanya. Kalau dada kita lapang, kecil isinya tetapi perasaan bahagia. Apa artinya deposito banyak tapi nggak berkah? Anak pertamanya autis, anak keduanya narkoba, anak ketiganya itu cacat lagi. Bapaknya juga di atas kursi roda, nggak boleh makan daging, kolesterol, nggak boleh makan nasi, ya. Kenapa? Diabetes, nggak boleh makan sayuran, ya. Itu asam uratnya over. Nggak boleh minum kopi yang ada gulanya. Kenapa? Diabetesnya parah. Banyak uangnya. Kalau memang kita nggak ada uang, tidak boleh makan macam-macam, memang nggak seberapa itu. Ini banyak uang, penuh meja, tapi nggak ada satupun bisa dimakan. Itu penderitaan. Ya. Mana yang Bapak Ibu pilih? Banyak tapi tidak berkah, sedikit tapi berkah. Mana yang Bapak Ibu pilih? Belum cerdas. Yang banyak dan berkah kan? Itu baru asadia. Jadi kita boleh bercita-cita yang lebih besar, tapi seandainya kita the only one choice, kita harus hanya pilih di satu-satunya. Lebih baik dada kita lapang daripada banyak tapi dada kita sempit. Nah, inilah kita belajar terhadap Nabi sebagai pendidik. Masih bisa saya tambah Bu, Bapak Ibu? Saya minum dulu. Contoh lain, ada orang mau masuk Islam. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Bagus, tapi saya nggak mau salat. Saya nggak mau salat. Kenapa? Aduh berat, bangun subuh macam-macam, aku telat melulu. Ya nggak apa-apa. Kalau mau masuk Islam cukup syahadat. Bisa nggak syahadat? Gampang. Wah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Fasih sekali memang orang Arab. Udah Islam. Ya boleh, tapi saya akan tambahkan satu, boleh nggak? Jangan bohong. Oh itu juga gampang. Itu saja. Jadi saya boleh masuk Islam tanpa salat. Ya boleh. Yang penting ada syahadat. Sudah Islam, saya tambahkan jangan bohong. Oh itu mah gampang. Pulang ke rumahnya, istrinya, dari mana tadi Mas? Mau mengatakan jujur ketemu Rasulullah, bagi dia orang gila. Dari mana tadi? Kok seharian saya menjumpai Rasulullah? Kan nggak boleh bohong kan? Kenapa mengunjungi orang gila? Oh, susah juga ini. Pergi teman mainnya, preman itu. Mas, tadi dari mana? Kok seharian nggak nongol di sini? Aku nggak boleh bohong loh. Iya, saya ke rumahnya Rasulullah. Kemana? Ke rumahnya Rasulullah. Gila kamu, kenapa mengunjungi orang gila seperti itu? Lama-kelamaan semakin tersiksa dengan tidak boleh bohong. Datang ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, ternyata nggak bohong itu berat juga, tanggung. Aku juga mau salat sekalian deh. Begitu dia salat, nikmat. Itu pendidik tuh. Coba kalau orang-orang tertentu datangi, aku mau masuk Islam, tidak mau salat. Pergi. Kamu itu siapa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama kan. Datang lagi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Bisa salat bisa, kecuali satu, aku nggak bisa salat subuh. Kenapa nggak bisa salat subuh? Bangunnya jam 7. Ya udah, kata Nabi, yang penting salat apa saja yang engkau mampu. Itu Nabi tuh. Ya. Begitu salat maghrib, wah nikmat ya salat ya. Salat isya, aduh nyaman sekali rasanya salat ini. Begitu indahnya salat bagi dia, belum sampai salat, belum masuk waktu subuh, salat subuh.
Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata sholat itu nikmat. Saya udah sholat subuh. Kata Nabi, belum sholat subuh waktunya nih. Akhirnya kecantol dengan sholat. Itu caranya Rasulullah sebagai pendidik. Jadi kita jangan terlalu ekstrim memaksakan perfectnya kepada orang yang baru. Itu tidak mendidik. Satu waktu Rasulullah, waktu pembangunan Masjid Quba itu, wah hebat ya Rasulullah. Dalam tempo singkat, baru saja hijrah ke Madinah, followernya banyak banget. Iya, pengikutnya. Apa rahasianya Rasulullah sehingga bisa hebat seperti itu? Oh, ternyata pusat sekretariat pemberdayaan umatnya masjid. Masjid Nabi itu adalah pusat kegiatannya. Hanya 20% masjid Nabi dipakai beribadah salat, selebihnya pemberdayaan umat. Masjid Nabi itu dipakai sebagai balai pertemuan. Ya. Ada akikah di situ masjid, ada kawinan walimah di masjid. Ada pertemuan lintas agama, agama non-muslim juga diundang ke masjid. 60 tokoh lintas agama dipimpin oleh Abdul Masih dari Kristen Ortodoks. Salat asar sampai salat maghrib, sesudah salat asar Nabi sampai menjelang salat maghrib, 60 orang tokoh lintas agama diterima di masjid. Nabi menyuguhi makanan, minuman. Jadi boleh menerima non-muslim di masjid. Contoh Nabi. Masjid Nabi itu rumah sakit, korban perang itu dijahit di masjid. Masjid Nabi itu latihan perang-perangan, latihan karate, bela diri di masjid. Karena kalau dilakukan karate itu di halaman, bocor rahasianya oleh musuh. Masjid boleh dipakai olahraga, bela diri. Kalau sekarang heboh itu riwayat Muslim loh. Masjid Nabi itu balai pertemuan, tempat pertunjukan seni. Seniman Habasyah diundang ke Masjid Nabi lengkap dengan alatnya untuk menghibur masyarakat. Seni itu penting untuk pembinaan masyarakat. Orang yang tidak memiliki rasa seni, maka dikhawatirkan hatinya akan kasar. Kata Imam Al-Ghazali, ada satu bab tentang kesenian di dalam Ihya Ulumuddin. Aisyah menjamu makanan seniman Habasyah itu. Aisyah mengundang artis perempuan kulit hitam bernyanyi di rumahnya. Marah Abu Bakar, kenapa berani nyanyi di rumahnya Rasulullah? Keluar Nabi dari kamar, biarkan dia Abu Bakar, karena hari ini adalah Lebaran. Tahun berikutnya Habasyah, artis kulit hitam itu diundang lagi oleh Aisyah. Umar yang marah, berani-beraninya kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah. Biarkan wahai Umar, karena hari ini adalah hari raya Id. Dan berikutnya di masjid, supaya semua orang bisa mencicipi seni. Jadi seniman itu secara periodik itu perlu menghibur rasa masyarakat, tapi seni yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang mendekatkan kepada iblis. Masjid Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, luar biasa itu. Tempat pendidikan, TK sampai orang tua di situ. Balai keterampilan di masjid, latihan pembuatan senjata canggih, salon kursus, salon kecantikan oleh putri-putri di Madinah, di masjid. Ambilkan dari tawanan perang Badar itu, tukang riasnya raja tuh, putri raja. Iya. Tukang kayu, tukang besi, tukang menyamak kulit itu di masjid. Bengkel di masjid. Bahkan menara Masjid Nabi bukan hanya dipakai azan oleh Bilal, tapi dari ketinggian itu untuk meneropong rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya. Rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya, sahabat turun. Bu, kenapa nggak pernah berasap dapurnya? Sudah 3 hari kami lihat. Iya, lagi apes, nggak ada yang bisa dimasak. Bapak, kok sudah 3 hari mengepul terus asap dapurnya? Oh iya, kafilah kami baru datang luar negeri, alhamdulillah banyak bisa dimasak. Tahu nggak, di seberang masjid sudah 3 hari nggak pernah nyala dapurnya? Oh nggak tahu. Jadi menara masjid itu bukan gagah-gagahan, tapi untuk sosial kontrol juga, Bapak Ibu. Luar biasa, Nabi terlalu cepat lahir mendahului waktunya. Nah,
Itu yang ditiru Istiqlal sampai mendapatkan penghargaan International Award. Rumah ibadah yang paling bersih, yang paling efisien, efektif, mengalahkan seluruh rumah-rumah ibadah yang lain di seluruh dunia adalah di Istiqlal. Oleh Bank Dunia di Washington, Amerika. Tidak ada satu tetes pun air wudhu jatuh ke got. 75 juta liter air setiap bulan di Istiqlal digunakan, tapi tidak ada satu tetes pun tumpah. Kita masukkan dalam satu bak besar, direcycle, bisa langsung diminum airnya, Bapak Ibu. Ya. 38% energi Istiqlal itu tidak menggunakan PLN, tetapi itu adalah solar system, panelnya di atas. Dari mana kita peroleh? Wakaf jamaah. Jadi Istiqlal itu bukan saja orang berwakaf tanah, matahari pun sudah diwakafkan di Istiqlal. Banyak prestasinya. Ada pendidikan kader ulama perempuan, satu-satunya di dunia. Akhirnya sekarang Istiqlal itu rating tertinggi sekarang untuk institusi keagamaan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, itu semenjak dipimpin oleh orang Sulawesi Selatan. Saya nggak tahu kurang apa ulama Jawa yang sangat tersohor itu. Kenapa pilihannya jatuh ke alumni As'adiyah? Dan dulu imam-imam besar Istiqlal itu hanya di SK-kan oleh menteri. Sekarang di-upgrade, diangkat posisinya Masjid Istiqlal, SK-nya, perpresnya, kepresnya langsung dari presiden, sama posisinya dengan menteri sekarang. Jadi yang datang di sini, Bapak Ibu sekalian, itu penuh pengawalan seperti hanya menteri yang datang. Itu bukan saya minta protokol melekat. Istri pun juga harus dikawal. Padahal kita nggak biasa gitu-gituan tuh. Ya, ini protokol. Bapak Ibu sekalian, itu Nabi sebagai seorang pendidik. Ya, jadi satu waktu orang Yahudi, rahasianya Rasulullah hebat karena masjid. Kalau begitu kita juga bangun. Orang-orang Yahudi mau membangun sinagog, rumah ibadahnya Yahudi itu persis di sampingnya masjidnya Rasulullah. Umar marah dan jamaah marah, kurang ajar masa membangun sinagog di samping masjid. Wah, heboh waktu itu. Ini kan tanah saya. Akhirnya sampai persoalan ini kepada Nabi. Nabi dengan begitu arifnya, ayo panggil Pak RT. Enggak tahu Pak RT namanya ya di situ. Pak RT sini. Iya Pak, saya memang orang yang dituakan di daerah Kuba ini. Saya ingin tanya, itu tanah itu punya siapa? Kenapa membangun sinagog? Iya, sepengetahuan saya ya Rasulullah, memang tanah mereka. Kata Rasulullah, kenapa harus dilarang kalau tanah mereka? Kata Yahudi, jadi boleh saya membangun? Iya, kalau tanah Anda silakan. Tapi ini kan masjid kita ya Rasulullah. Iya, nggak apa-apa, tanahnya orang kok. Ya, namanya Nabi memberi izin, dongkol itu sahabat-sahabat Nabi itu. Udah dibangun terus itu. Orang Umar tuh merah mukanya. Tapi apa boleh buat, nabinya memerintah, mengizinkan kan. Beberapa hari kemudian sudah mulai naik bangunannya. Datanglah konglomerat Yahudi mengontrol pembangunannya itu. Sudah sampai di mana? Salat duhur pada waktu itu, Bilal azan, Allahu Akbar, sampai kepada hayya 'alal falah, mari mereka beruntungan. Dua Yahudi itu kaget, mari mereka beruntungan. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, apa artinya teriakan sahabatmu itu hayya 'alal falah? Oh iya, masjid ini tempat untuk mengajak orang mereka beruntungan. Kata dua tokoh Yahudi itu, loh, saya mau bangun sinagog ini sama tujuannya untuk mengajak orang juga meraih keberuntungan. Kalau memang tujuannya sama, aku tidak perlu melanjutkan pembangunan sinagog ini. Satukan saja ya Rasulullah. Akhirnya, udah bahan bangunannya dijadikan perluasan masjid.
Coba kalau Nabi seperti Umar reaktif seperti itu ya, enggak, mungkin sejarahnya lain, ceritanya lain. Tapi karena Nabi ketawaduannya seperti itu, ketulusannya seperti itu, yang terjadi apa? Perluasan Masjid Kuba. Subhanallah. Jadi itulah, Nabi itu seperti tidak ada musuhnya. Inner circle-nya Nabi itu termasuk satu diantaranya non-muslim. Bahkan dikasih jabatan. Siapa itu Bapak Ibu? Ya, Salman Al-Farisi, arsitek perang Nabi yang selalu sukses mendampingi Nabi. Peperangan-peperangan Nabi semuanya selalu menang kecuali satu, perang Uhud. Itu pun karena melanggar fatwanya Salman Al-Farisi. Ini benteng Uhud jangan ditinggalkan. Oke. Begitu orang rebutan harta rampasan, penjaga benteng di Uhud itu turun semua. Akhirnya musuh dari situ mana mundur Nabi. Matilah Hamzah di situ kan, yang kuburannya di dekat Uhud itu. Ya. Salman Al-Farisi ini non muslim, tapi kemanapun pergi Rasulullah selalu ada. Bahkan dia pintar juga masak masakan Persia. Ya, sahabat menikmati masakannya, tapi Nabi tidak pernah makan masakannya. Nanti setelah masuk Islam baru dia makan masakannya. Salman Al-Farisi masuk Islam itu last minute-nya Rasulullah terakhir. Jadi jangan kita selalu salah paham non-Islam. Lan tarda angkal Yahudi wa lan Nasara hatta tattabi'ahum. Tidak mungkin orang Nasrani dan Yahudi itu rela sampai kalian masuk pada agamanya. Itu yang mengatakan seperti itu siapa? Itu bukan Quran, itu penerjemah Quran. Kenapa? Di situ kan disebutkan lan tarda angkal Yahudi wa lan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah tidak mengatakan hatta tattabi'a dinatahum. Lain din, lain millah, Bapak Ibu. Susahnya kalau bukan pesantren. Hanya baca terjemahan. Coba lihat terjemahannya sampai kalian ikut kepada agamanya. Padahal di situ millah. Millah itu beda dengan ad-din. Ad-din itu nilai universal. Sama-sama dari Allah kok semuanya. Nasrani, Yahudi itu. Ya, jadi pasti banyak persamaannya. Tapi kalau millah itu aspek unikalnya apa tuh? Aspek-aspek tradisi keagamaan itu. Jadi misalnya ada Israel, ada Yahudi, ada Zionis. Yahudi itu adalah ad-din, Zionis itu millah tuh. Lain Zionis, lain Yahudi. Zionis itu juga Yahudi memang, tetapi ekstremitas Yahudinya di situ itu. Dia sendiri yang benar, yang lainnya salah. Nah, al-millah di situ itulah yang dimaksud Zionis. Tapi kalau Yahudi itu universal, agama yang dari Allah melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam. Sama dengan Quran, agama itu dari Allah turun melalui Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quran. Itu namanya ad-din. Tapi kalau al-millah, ya itu pendapat subjektivitasnya, interpretasi kulturalnya di situ itu. Nah, karena pemahaman kita terhadap sebuah bahasa Arab ini miskin, bahasa Indonesianya juga sangat miskin. Bahasa Arabnya cinta dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, itu ada 14. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semua berarti cinta. Mulai dari cinta monyet sampai cinta ilahi, semua cinta. Bahasa Arabnya 14. Jadi kalau kita hanya berhenti pada teks, oh enak aja mengatakan orang lain bid'ah. Walaupun orang Arab belum tentu paham kosakata semantik bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian. Baru satu kali pergi umrah, kita semuanya ini bid'ah. Nggak boleh pakai basmalah dalam baca Al-Fatihah. Masya Allah. Dia nggak paham bahwa basmalah itu menurut pendapatnya Malik seperti itu. Seolah-olah kita yang pakai basmalah pada waktu membaca Al-Fatihah itu kita ahlul bid'ah. Masya Allah. Padahal apa basmalah itu Bapak Ibu?
Kata Rasulullah, kalau dihimpun seluruh Al-Quran itu, kesimpulannya surah Al-Fatihah. Kalau dihimpun surah Al-Fatihah, kesimpulannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seluruh kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Quran dipadatkan, pemadatannya Al-Fatihah, pemadatan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Kok kenapa kita nggak boleh baca? Seolah-olah kita kafir kalau membaca basmalah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal 250 tahun sebelum Wahabi berkuasa di Saudi Arabia, keras sekali, bahkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi Islam itu tidak identik dengan mazhab Wahabi yang ada di Mekah sekarang. Coba kita ke Mesir, ke Syria ya, Sudan, Asia Tenggara, mazhabnya Syafi'i, pakai basmalah. Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak membaca basmalah batal salatnya. Salah satu rukun salat itu harus membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi kalau kita tidak membaca basmalah pada surah Al-Fatihah, batal salatnya. Kenapa? Karena intinya Al-Fatihah tidak dibaca. Bukan Al-Fatihah namanya kalau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada orang alergi mendengarkan basmalah? Kalau ditiadakan Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Baqarah, pada surah Al-Fatihah, Bapak Ibu, hancur total susunan Al-Quran itu. Wa 'alaiha tis'ata asyar, dan di atasnya ada angka 19, surah Al-Muddathir. Jadi Al-Quran itu dirumuskan dalam rumus struktur kosakatanya itu 19. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat itu 19 kosakatanya. Jumlah ayatnya surah Al-Alaq 19. Bapak Ibu baca Qul a'udzu birabbin nas 1, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, ya, surah Tabasyada, kemudian persis urutan ke-19 ketemu dengan Iqra bismi rabbik, surah Al-Alaq. Dari atas ke bawah, amma yatasaalun, abasa turun, persis urutan ke-19 ketemu lagi dengan Iqra bismi rabbik. Subhanallah. Nah, kalau dihilangkan basmalah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, rusak total Al-Quran. Jumlah basmalah dalam Al-Quran itu 114. Itulah sebabnya juga mengapa tidak ada basmalahnya surah At-Taubah, karena ada satu surah yang double basmalahnya, itu surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka jadilah 115 basmalah, tidak bisa dibagi 19. 114 dibagi 6 sama dengan 19. Kalau tidak jumlah kata ismun basmalah dalam Quran, batang tubuh Quran itu persis 19. Jumlah huruf Allah dalam Al-Quran itu 2000 sekian, ya, ada dalam buku saya itu. Kalau dikurangi basmalah pada surah Al-Fatihah, tidak bisa dibagi 19 kosakata Allah dalam Al-Quran. Jumlah Ar-Rahman dalam Al-Quran, ya, itu berapa itu? 57 kali. Itu kalau dibagi 19 dapat 3. Jumlah Ar-Rahim dalam Al-Quran 114 dibagi 19 sama dengan 6, atau dibagi 6 sama dengan 19. Semua Quran itu menggunakan rumus 19. Alif Lam Mim, Allahu a'lam bimuradihi. Sekarang ada komputer, ternyata bukan lagi itu maksudnya, Bapak Ibu. Ternyata itu password untuk menguji originalitasnya Al-Quran. Kumpulkan seluruh kosakata yang diawali dengan alif dalam surah Al-Baqarah, hampir 3 juz itu kan. Kosakata yang diawali dengan huruf lam dan mim, suruh komputer deret ke atas, suruh komputer jumlahkan. Kalau itu tidak bisa dibagi 19 itu Quran palsu. Subhanallah. Kaf ha ya ain sad, kumpulkan kosakata dalam surah Maryam itu
Kalau kaf, ya, ha, ya, insan tidak bisa dibagi 19 atau kurang dari 19, maka itu Quran palsu. Yasin, Nun, Ta, Sin, Mim, Ain, Sin, Qaf. Semua kosakata yang diawali dengan huruf hijaiyah itu harus bisa dibagi 19, karena kalau tidak itu Quran palsu. Itu yang disebut dalam Al-Quran wa 'alaiha tis'ata asyar. Kalau basmalahnya dikurangi surah Al-Fatihah, rusak total Al-Quran, tidak bisa bekerja rumus 19. Makanya itu Quran Saudi Arabia sekarang ditulis Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 dalam surah Al-Fatihah. Cuma nggak disebutkan aja. Kalau di Madinah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sudah mulai muncul dikit itu di Madinah itu sekarang. Kenapa sih gengsi pakai bahasa basmalah itu? Emang bukan ayat. Memang dia bukan ayat. Loh. Kalau itu bukan ayat, merusak Al-Quran. Allah tidak bisa dibagi 19 hurufnya, kayak kosakatanya. Ar-Rahman menjadi tidak bisa dibagi 19. Semua huruf Quran tidak bisa lagi dibagi 19 kalau dicopot basmalahnya dari surah Al-Fatihah. Komputer membuktikan. Mau ikut siapa Bapak Ibu? Monggo silakan tidak pakai basmalah, itu persoalan khilafiyah kok. Imam Malik memang membisik-bisik baca basmalah, tapi mengatakan surah Al-Fatihah itu tidak ada basmalahnya. Basmalahnya itu hanya pada surah An-Naml. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pengikut Imam Syafi'i, As'adiyah adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i, tentu harus mempertahankan basmalah itu ayat Al-Quran. Basmalah itu jangan dianaktirikan, tidak dibaca, itu kan intinya Al-Quran kok. Mohon maaf kalau ada yang tidak baca basmalah selama ini. Baru 1 kali umrah, seolah-olah yang dalil yang paling sah Saudi Arabia. No Bapak Ibu, ini coba komputer tuh. Sudah waktunya kita mempercayai ilmu pengetahuan. Nah Bapak Ibu sekalian, terlalu panjang saya bicara. Dan kalau kita akan bicara kapasitas Nabi sebagai pendidik, panjang sampai subuh Bapak Ibu. Belum lagi kapasitasnya Nabi sebagai kepala negara, fikih siasa, itu 5 semester Bapak Ibu sekalian. Nah kita waktunya cuma sedikit, ya. Besok pagi saya harus ke Palembang Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, pada kesempatan yang lain nanti kita bisa berjumpa lagi. Bapak Ibu bisa mengikuti Zoom saya setiap pagi Bapak Ibu. Ya, di Nuo atau pokoknya setiap pagi saya di Zoom. Ada address saya di situ, ya. Termasuk subuh nanti pengajian kita di Asadiyah itu setiap habis salat subuh hari Minggu. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang Bapak Ibu siapapun yang berkunjung ke Jakarta, mampirlah di Masjid Istiqlal. Mak bicara gimana tuh ke pengurus Istiqlal. Jadi, ya itulah. Memang dia hebat kok. Imamnya, muazzinnya. Ya, itu melalui tes. Jadi orang Sulawesi Selatan itu memang hebat itu. Jadi di situ nggak ada KKN, ya, tapi profesional. Demikian Bapak Ibu sekalian. Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Ya, masukkanlah anak-anaknya ke pondok pesantren As'adiyah. Insya Allah dunia akhirat nanti akan menjaga Bapak Ibu sekalian. Demikian, mari kita berdoa bersama. Pertama kita doakan kepada Ande Gurta, perintis As'adiyah. Ande Gurta Kiai Haji Muhammad Asad, Kiai Haji Yunus Martan, dan pengurus-pengurus pusat yang lainnya. Termasuk juga para donatur pondok pesantren kita di Bantaeng ini, baik masih hidup maupun yang sudah wafat. Termasuk juga kedua orang tua kita doakan malam ini. Doa yang dipanjatkan 40 orang ke atas, insya Allah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala hadihin ya wala kulli niyatin salih. Wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma Rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa tiba wa rasulah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa wala. Allahumma inna na'udzubika min al-jizam wal waba'i wa su'il akhlaq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'at. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, Allahumma qila kami tarik